Kita sering memperingati hari lahir Pancasila, tapi kali ini saya akan mengajak kalian semua menelusuri keseluruhan proses yang akan mengantar kita pada dasar negara ini. Sebuah proses panjang yang dipenuhi semangat juang, dialog, dan kompromi tertinggi demi Indonesia merdeka. Kelahiran Pancasila terbagi dalam 3 babak bersejarah, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Semua ini berawal dari BPUPKI yang didirikan pada tanggal 29 April 1945. Tugas utamanya menyusun dasar negara. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dalam masa sidang ini, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supono, dan Insinyur Soekarno mengajukan usulan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, momen emas Insinyur Soekarno menyampaikan pidato fenomenalnya, mengusulkan 5 dasar yang ia namakan Pancasila. Inilah yang kemudian kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila. Lalu, setelah sidang pertama, dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan ulang usulan dasar negara. Hasilnya adalah sebuah dokumen yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, namun di alinea keempat tercantum rumusan Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah kompromi politik pertama yang berhasil menyatukan golongan nasionalis dan golongan Islam. Namun, kompromi ini belum final. Lalu, babak terakhir terjadi pada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah proklamasi, disinilah momen krusial yang menjadi fokus presentasi saya terjadi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, menjelang sidang PPKI, datang keberatan dari tokoh-tokoh luar Jawa atas 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Mereka khawatir hal itu dapat memicu perpecahan dan disintegrasi bangsa. Kebesaran jiwa tokoh-tokoh Islam melalui dialog dan semangat persatuan dengan rela berkorban menyetujui menghapus 7 kata tersebut. Lalu, hasilnya PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan sila pertama yang definitif, ketuhanan yang Maha Esa. Momen ini mencerminkan nilai Pancasila yang paling mulia, musyawarah, mufakat, dan persatuan Indonesia. Musyawarah untuk mufakat. Keputusan ini membuktikan bahwa para pendiri memilih jalan dialog dan menghindari voting yang bisa memecah belah, menunjukkan ketaatan pada prinsip demokrasi sejati. Lalu, persatuan Indonesia. Perubahan sila pertama adalah pengorbanan agung yang dilakukan demi menjaga agar seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke merasa memiliki negara ini sepenuhnya. Itu adalah wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Pelajaran terbesar bagi kita generasi muda dari proses panjang dan dramatis ini, yaitu pelajaran terbesarnya adalah Pancasila adalah hasil kompromi bukan pemaksaan. Rela berkorban dan toleransi adalah pahlawan sejati persatuan. Tugas kita sebagai generasi penerus yaitu menghargai perbedaan, jadikan keragaman sebagai kekuatan, bukan sumber konflik. Mendahulukan kepentingan umum seperti para pendiri, kita harus mampu mengesampingkan ego pribadi atau kelompok demi kemajuan bangsa. Mari kita jaga dasar negara ini dengan menghidupkan kembali semangat musyawarah, kompromi, dan pengorbanan yang sudah dicontohkan oleh para bapak bangsa kita. Sekian dari saya.